Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Dwi Mulyani Tias dengan NIM J1A019048. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari metode simplex pada video sebelumnya. Nah, lanjutan dari metode simplex ini dengan cara proses pembulatan. Oleh karena itu, langsung saja kita menuju ke video pembahasannya. Baik, di sini kita akan melanjutkan metode simplex yang kita dapatkan dari video tugas keempat minggu lalu, di mana yang kita dapatkan di X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, dan fungsi tujuan atau Z sama dengan 27,5. Ini merupakan hasil tabel metode simplex. Nah, di sini kita mendapatkan X1 sama dengan 5/6 yang merupakan pecahan, X2 sama dengan 5, dan fungsi tujuan atau Z sama dengan 27,5. Dimana jika kita melakukan produksi, tidak boleh adanya pecahan atau desimal. Sehingga dari hasil ini kita harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Baik, melakukan proses pembulatan itu ada caranya, yaitu menyediakan beberapa pilihan yang dimana X1 dan X2 akan memenuhi fungsi tujuan yang maksimum. Nah, dimana di pilihan pertama yaitu kita menggunakan X1 kita naikkan menjadi 1 dan X2 tetap 5. Di pilihan kedua, X1 nya kita turunkan menjadi 0 dan X2 nya tetap 5. Nah, selanjutnya setelah kita menetapkan pilihan pertama dan pilihan kedua, selanjutnya kita membawa pilihan ini ke fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang pertama yang kita ketahui bahwa 2x1 lebih kecil dan sama dengan 8. Nah, kita masukkan x1 nya yang tadi 1, 2 lebih kecil sama dengan 8. Jadi 2 ini merupakan bagian dari 8. Nah, yang kedua yaitu fungsi kendalanya 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Kita masukkan x2 nya seperti yang kita ketahui bahwa ada 5. 3 kali 5 sama dengan 15 lebih kecil sama dengan 15, jadi memenuhi. Nah, yang kita ketahui tadi fungsi kendalanya yang ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30, dan kita masukkan x1 nya 1 plus 5 kali 5 lebih kecil sama dengan 30, 6 plus 25 lebih kecil sama dengan 30, 31 lebih kecil sama dengan 30, maka ini tidak memenuhi. Karena pada pilihan pertama ini pada fungsi kendala yang ketiga dia tidak memenuhi karena 31 lebih besar dari 30 dan tidak memenuhi dari fungsi kendala yang ada, maka kita beralih ke pilihan yang kedua. Pada pilihan kedua ini dimana X1 nya kita ketahui bahwa 0, jadi 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 8, 0 lebih kecil sama dengan 8, maka ini memenuhi. Yang kedua, fungsi kendalanya yaitu 3x2 lebih kecil sama dengan 15, dimana kita ketahui x2 sama dengan 5, 15 lebih kecil sama dengan 15, maka memenuhi. Nah, dimana fungsi kendala yang ketiga kita ketahui 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30, 6 dikali x1 nya kita ketahui 0 plus 5, x2 nya kita ketahui 5 lebih kecil sama dengan 30, 0 plus 25 lebih kecil sama dengan 30, 25 lebih kecil sama dengan 30, jadi ini memenuhi. Akhirnya kita menemukan X1 nya sama dengan 0 dan X2 nya sama dengan 5. Cara yang kedua yaitu memasukkan pilihan pembulatan yang kita sudah dapatkan ke dalam fungsi tujuan atau fungsi maksimalnya. Nah, di mana fungsi tujuan yang kita ketahui bahwa Z sama dengan 3x1 plus 5x2, dan yang pembulatan yang sudah kita dapatkan yaitu X sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 5. Selanjutnya X1 ini kita masukkan ke fungsi tujuan, dimana 3 kali 0 plus 5 kali 5 sama dengan 25. Sehingga kita dapatkan jika kita memproduksi dengan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 5, maka
kita akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 25.